Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Senin 15 April 2024. Saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jangan membantah Allah. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada seorang karyawan baru yang memasuki sebuah perusahaan, dan ketika dia membaca peraturan yang ada di dinding tempat di mana dia bekerja, lalu dia membaca dari A sampai Z peraturan tersebut, lalu ada di bawah tulisan yang berkata demikian, jika keberatan silakan resign saja. Keberatan akan mengakibatkan seseorang menyampaikan bantahan, menyampaikan protes kepada apa yang dianggap dia kurang tepat, kurang benar, atau tidak sesuai dengan prinsip atau apa yang dia inginkan. Ibu, bapak, saudara terkasih, sebagaimana ada aturan yang berkata jangan protes, jika keberatan resign. Nah, sapaan rohani pada hari ini boleh mengingatkan kepada kita bagaimana Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Membantah Allah, kurang lebih keberatan kepada Allah, kurang lebih mau protes kepada Allah. Karena apa? Ada hal yang tidak sesuai mungkin dalam pikiran, dalam perasaan, bahkan dalam tingkah laku yang dia terima dari Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya? Paulus mengajak jemaat ini untuk merenungkan, mengajak kita juga untuk merenungkan. Mungkinkah, bisakah, dapatkah kita membantah kepada yang membentuk? Ibarat seorang penenun, seorang penjunan yang sedang membentuk sebuah bejana. Apakah bejana bisa membantah? Tidak, bejana pasrah saja dengan apapun yang dibuat oleh sang penjunan, sehingga apapun hasilnya dia harus tetap bersedia. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita dibentuk oleh Allah seturut dengan kehendak Allah. Pendeta RSN Harap berkata, sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak punya hak membantah Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna bagi setiap kita. Maka kita harus mensyukuri apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. NN berkata demikian, protes juga harus lihat tempat dan kepada siapa itu diajukan. Mungkinkah kita mengajukan protes kepada Allah? Ya, ini juga sebuah perenungan. Protes mungkin kepada hal-hal, kalau pertandingan ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas dalam kepemimpinan wasit, bisa diprotes. Namun kalau dalam hal pembentukan kita tidak dapat protes kepada Allah, maka apa yang kita lakukan? Tetaplah bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan kita pada saat ini. Karena apa? Sebagai makhluk hidup, kita adalah maha karyanya Allah, master plan-nya Allah. Karena itu tetaplah bersyukur. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bersyukur atas keberadaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.